sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian kompensasi. Nah, menurut Hani Handoko 2001, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Nah, adapun pemberian kompensasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada upah, yaitu biasanya bersangkutan dengan pembayaran atas dasar jam kerja untuk kelompok-kelompok karyawan seperti produksi dan pemeliharaan. Nah, yang kedua yaitu gaji. Gaji yaitu pembayaran tetap bulanan atau mingguan untuk karyawan-karyawan klerikal, administratif, manajerial, dan profesional. Yang terakhir insentif, yaitu pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi kompensasi manajemen adalah berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawannya atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dikontribusikannya kepada organisasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa penelitian mengenai kompensasi insentif yang cenderung mendukung hal-hal berikut. Yang pertama itu ada hubungan antara kompensasi positif dan negatif. Nah, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Yang kedua ada kompensasi bersifat relatif dan situasional. Nah, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional berarti pada umumnya kompensasi diberikan dalam bentuk uang, tetapi secara situasional tidak semua yang diberikan selalu sesuai, karena terdapat tahap-tahap tertentu yang mempengaruhi besaran dan wujud kompensasi. Yang ketiga ada hubungan tindakan senior dengan operasional manager. Senior akan dinilai mana perilaku yang baik oleh bawahannya, maka bawahan akan berperilaku sesuai apa yang dilakukan oleh manajer tersebut. Yang keempat, hubungan antara feedback dan motivasi. Nah, individu dan akan memperoleh motivasi ketika menerima umpan balik tentang kinerja mereka atau umpan balik dari suatu hasil yang telah dicapai dengan cara memberikan penghargaan. Yang kelima ada efektivitas periode pemberian kompensasi dengan feedback. Nah, periode kompensasi jangan terlalu panjang, cukup hanya 1 tahun dengan harapan kinerja dapat mudah dicapai dan kinerja menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu hubungan motivasi dengan tingkat kesulitan target. Nah, diharapkan suatu target dengan asumsi jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit itu sama lain, sehingga dari ketiga tersebut secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen, terdapat 2 jenis karakteristik dari rencana komposisi insentif, antara lain yaitu rencana insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang. Yang pertama itu ada rencana insentif jangka pendek. Insentif jangka pendek itu terdiri dari 1. Yang pertama itu total kantong bonus. Bonus yang diberikan pada target tertentu yang dicapai dan besarnya juga atas persentase tertentu yang sudah didapatkan, tetapi memandang perusahaan dalam keadaan baik atau buruk yang bersifat adalah pasti. Misalnya, bonus 1% dari total penjualan dengan target tertentu, maka tanpa memandang keadaan perusahaan, karyawan akan mendapat bonus 1% terus-menerus. Jika target mencapai sehingga dalam keadaan tersebut, penerima bonus tidak pasti akan mendapat bonus yang diperoleh jika perusahaan mencapai target. Yang kedua itu ada carryover. Kompensasi yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan manajemen yang memandang kondisi perusahaan sehingga sifatnya adalah fleksibel. Misalnya, pada tahun 2010, karena perusahaan mampu memproduksi sesuai target, maka karyawan akan mendapat kompensasi 1% atas penjualannya. Namun, pada tahun 2011, perusahaan dalam kondisi tidak baik karena tidak memenuhi target penjualan, maka kompensasi akan diturunkan menjadi 0,5% atas penjualannya. Metode ini dapat diaplikasikan supaya para pekerja tidak merasa rugi atas kinerja yang dicapai, serta dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada kompensasi ditunda. Dalam metode ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh.
4/5 sisanya dibayar merata secara 4 tahun ke depan. Metode panduan pembayaran ini menawarkan keunggulan-keunggulan berikut. Yang pertama, ada manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Yang kedua, ada pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Yang ketiga, ada seorang manajer yang pensiun akan terus-menerus pembayaran untuk sejumlah tahun. Yang terakhir, ada kerangka waktu untuk penundaan penolongan para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Kerugian dari kompensasi ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus yang diperoleh tersebut. Baik, saya akan menunjukkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik kompensasi lisensi. Paket kompensasi total dari seseorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu gaji, yang kedua itu tunjangan. Yang terdiri dari tunjangan itu ada terutama tunjangan, pensiunan, dan kesehatan, tetapi juga berbagai jenis lainnya. Dan yang terakhir ada kompensasi insentif. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana insentif jangka panjang. Dan yang pertama ada opsi saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Misalnya pada tahun 2010, manajer mempunyai kontrak untuk membeli saham seharga 1.000 per lembar. Pada tahun 2011, harga naik menjadi 4.000 per lembar saham. Dari hal tersebut, manajer akan mendapat kompensasi sebesar 3.000 per saham. Dipilih saham karena selain mempunyai sifat yang jangka panjang, sehingga ketika manajer diberikan saham, maka secara langsung manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan hingga akan memuaskan harga saham. Dan yang kedua ada saham phantom. Suatu rencana saham phantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya. Atau merupakan rencana pemberian saham berdasarkan kinerja masa lalu. Misalnya kinerja perusahaan tahun 2010 meningkat dengan memperoleh laba tinggi. Maka di tahun 2011 misalnya akan menerima saham 100 lembar, 200 lembar dari hal tersebut. Dan yang ketiga ada hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan saham dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Dan yang keempat ada salum kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seseorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba persahaman selama periode 3 sampai 5 tahun. Pemberian bonus dalam bentuk saham kepada manajer ketika target perusahaan tercapai. Dan yang kelima ada unit kerja. Dalam suatu unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja, pemberian bonus secara tunai ketika target perusahaan tercapai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai insentif untuk corporate officer dan manajemen unit usaha. Total bonus dibagi untuk manajer corporate dan manajer unit bisnis.
Setiap manajer corporate, kecuali CEO, bertanggung jawab atas sebagian kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga atas bonus biasanya bersifat subjektif karena sulit mengukur. Kompensasi untuk CEO biasanya didiskusikan oleh Dewan Direksi berupa komite kompensasi. Adapun di sini penjelasan mengenai insentif untuk corporate officer, yaitu kompensasi manajemen puncak, yaitu diberikan saham perusahaan dengan harapan manajemen puncak yang mempunyai saham perusahaan dapat meningkatkan kinerja. Karena saham yang diberikan tersebut terhubung langsung dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian diharapkan manajemen puncak akan bekerja dengan baik dan saham yang diberikan tersebut tidak dijual, terutama dalam jangka pendek. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi intensif di suatu tahun sangatlah jelas. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai insentif untuk manajemen unit saham. Yaitu ada yang pertama jenis insentif, yaitu ada kompensasi insentif keuangan, yaitu berupa kenaikan gaji, bonus atau penjualan, tunjangan, pemberian fasilitas kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada kompensasi intensif psikologi dan sosial, yaitu berupa promosi jabatan, tambahan tanggung jawab, lokasi kerja yang baik, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu ukuran bonus relatif terhadap gaji. Itu ada dua bagian, yaitu tetap dan variabel. Nah, tetap yaitu bonus yang ditentukan sejak awal dengan tidak memandang apakah perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Nah, misalnya tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, filosofi dari bonus tetap tersebut adalah bahwa perusahaan sudah merekrut orang yang terbaik sehingga diyakini orang-orang tersebut akan meningkatkan kinerja mereka dengan baik. Lalu variabel yaitu bonus yang diberikan secara fleksibel, di mana filosofi dengan bonus variabel tersebut adalah meskipun dipilih orang-orang terbaik, akan tetapi kinerja mereka belum tentu meningkat dilihat dari peningkatan laba perusahaan. Nah, maka akan diberikan bonus besar jika memang mempunyai kinerja yang mampu mencapai target dan tidak akan diberikan bonus jika belum mencapai target. Lalu bagian yang ketiga yaitu tingkat bonus, di mana suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan bawah. Nah, batas atas adalah tingkat kinerja di mana bonus maksimumnya dicapai, sedangkan batas bawah adalah di mana tidak ada penghargaan bonus yang diberikan. Nah, ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Daripada berusaha untuk mengoptimalkan laba di periode sekarang, para manajer mungkin termotivasi untuk menurunkan profitabilitas suatu tahun dengan melakukan pengeluaran yang berlebihan dalam beban diskresioner seperti iklan atau penelitian dan pengembangan. Nah, satu cara untuk mengurangi tindakan disfungsional semacam itu adalah dengan membawa kelebihan dan kekurangan tersebut ke tahun berikutnya, yaitu bonus yang tersedia untuk distribusi pada suatu tahun adalah jumlah bonus yang diperoleh selama tahun tersebut plus suatu kelebihan atau minus kekurangan maupun tahun sebelumnya. Bagian yang keempat adalah dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Nah, salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unit sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Tentang kriteria kinerja, jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan yang dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bersih, laba unit bersih yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat bagi 3 area.
Yang pertama ada definisi laba, yang kedua definisi investasi, dan pemilihan antara tingkat pengembalian atas investasi atau IVA. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tolak ukur dan perbandingan. Kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, dan atau kinerja pesaing praktik. Yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Selanjutnya ada pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Selanjutnya itu ada bentuk pembayaran bonus. Itu dapat berupa tunai, saham, opsi saham, saham phantom, dan saham kinerja. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai kesejahteraan tujuan. Teori ini menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Suatu kontrak insentif, bagaimana yang digunakan dalam teori agensi adalah sama dengan pengaturan kompensasi insentif, teori agensi perusahaan untuk menyatakan hubungan-hubungan ini dalam model matematis. Konsep teori dasar dari keagenan itu adalah hubungan antara prinsipal yang disebut dengan pihak pertama, yang dimana pihak tersebut itu akan yang namanya memberikan investasi kepada agen untuk dikelola. Sedangkan agen itu disebut sebagai pihak kedua yang diperlukan untuk mencapai target prinsipal tersebut. Misalnya, investor itu sebagai prinsipal dan sedangkan manajemen itu sebagai agen. Terkadang kerjasama itu tidak berjalan mulus karena perbedaan kepentingan prinsipal dan juga si agen. Karena mereka itu mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri. Prinsipal berharap kemakmurannya meningkat karena agen, sedangkan agen berharap kemakmurannya meningkat karena mendapatkan komisi dari si prinsipal. Nah, dengan adanya kedua permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian supaya agen bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal. Nah, untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, ada pun dua cara atau dua langkah yang dapat dilakukan, yakni melalui pemantauan dan juga kontak insentif. Apa sih yang dimaksud dengan pemantauan dan kontak insentif tersebut? Yang pertama itu ada pemantauan, yang dimana pemantauan ini merupakan suatu proses, suatu kegiatan dengan cara merancang sistem pengendalian yang dapat memantau tindakan agen yang menghalangi tindakan yang dapat meningkatkan kekayaan agen dengan cara mengorbankan kepentingan si prinsipal. Kemudian yang kedua itu ada kontrak insentif, yang dimana kontrak insentif ini itu memiliki tujuan untuk membatasi perbedaan referensi. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Nah, adapun mekanisme dari pengendalian, yang dimana yang pertama itu ada monitoring atau pemantauan, yang dimana monitoring ini si prinsipal itu sebagai usaha itu wajib yang namanya memantau agen supaya bekerja sesuai dengan kepentingan si prinsipal. Nah, agen itu akan diberikan tanggung jawab dengan membuat laporan keuangan sebagai bukti atas kinerjanya yang sesuai dengan standar dan harus memperoleh opini dari auditor. Seperti halnya contoh, pemegang saham lewat RUPS itu dapat menyewa akuntan publik guna melaksanakan pengauditan terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh CEO atau agen. Yang kedua, itu ada pemegang saham lewat Dewan Komisaris itu dapat membentuk pengauditan internal untuk melaksanakan audit keuangan, kepatuhan dan kinerja CEO. Kemudian yang ketiga, CEO itu selaku prinsipal itu dapat yang namanya membentuk pengaudit internal yang berada di bawah naungan dan tanggung jawabnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan audit keuangan, kepatuhan, dan kinerja para manajer unit bisnis atau selaku agen.
Nah, kemudian terkait dengan mekanisme pengendalian selanjutnya itu ada insentif contracting. Nah, insentif contracting itu merupakan kontrak atas kompensasi yang akan diberikan berdasarkan kinerja yang dicapai supaya target itu dapat tercapai. Kemudian selanjutnya itu ada CEO compensation and stock ownership plan, yang dimana hal tersebut itu adalah agen itu diberikan kesempatan untuk menerima saham atas dasar kinerjanya. Nah, yang dimana melalui pemberian saham tersebut maka agen itu akan yang namanya meningkatkan kinerjanya secara individu sekaligus untuk meningkatkan saham perusahaan sehingga tujuan prinsipal itu dapat tercapai juga. Kemudian yang keempat itu ada manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi informasi. Nah, berasal dari akuntansi itu karena diharapkan pada perusahaan, terutama perusahaan yang dikategorikan go public, itu akan meningkatkan kepercayaan diri publik dan informasi akuntansi tersebut haruslah sesuai mempunyai opini dari tim audit. Nah, ketika kewajaran akuntansi tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan, maka insentif akan diberikan. Nah, perlu juga kita perhatikan bahwa informasi itu memerlukan yang namanya kehati-hatian ekstra yang tinggi juga. Nah, maka dari itu dibuatlah sesuai dengan standar yang berlaku karena terdapat istilah teknis estimasi dan konsep atau prinsip yang terdapat dalam akuntansi tersebut. Saya akan membahas terkait dengan studi kasus kompensasi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan gambaran umumnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa kompensasi ini bisa dikatakan salah satu faktor penting untuk menunjang kinerja dari karyawan. Karena memang karyawan akan cenderung untuk memaksimalkan kinerjanya untuk memenuhi kompensasi yang bisa dia dapatkan sesuai dengan kinerja yang bisa dia berikan. Nah, memang sebelum bekerja di suatu perusahaan, antara karyawan dan perusahaan akan membuat suatu perjanjian terkait dengan besar kecilnya kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Apabila ternyata besar kompensasi itu sesuai atau bahkan lebih besar ketimbang dari kinerja yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, maka kinerja dari karyawan itu akan cenderung untuk meningkat. Dan sebaliknya, apabila ternyata kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau lebih kecil dari kinerja atau dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan, maka kinerja dari karyawan akan cenderung menurun. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan profil singkat dari PT BPR Karya Jatmika Sadaya Bandung ini. Jadi memang PT atau perusahaan ini itu berdiri pada tanggal 14 September 1990 yang berkedudukan di daerah Bandung dengan jumlah modal awal itu 250 juta. Nah, kemudian didukung dengan adanya komitmen serta kerjasama antara para pemegang saham, pengurus, serta staf dari PT BPR Karya Jatmika Sadaya ini, akhirnya PT BPR ini itu mampu untuk menjadi salah satu perusahaan yang berkembang pesat dan juga bersaing di antara industri perbankan. Di mana akhirnya pada tahun 2001, PT BPR Karya Jatmika Sadaya ini membenahi infrastrukturnya dengan menerapkan adanya SOP dan juga standarisasi pelayanan pada cabang-cabang yang mereka punya. Nah, kemudian pada tahun 2003, akhirnya PT BPR Karya Jatmika Sadaya ini mampu memperoleh sertifikasi ISO yang diberikan oleh Badan Sertifikasi SAI Global. Nah, di tahun 2012, itu akhirnya PT BPR Karya Jatmika Sadaya ini juga memperoleh sertifikasi ISO yang diberikan oleh Badan Sertifikasi BSI. Baik, jadi sekian merupakan pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Masalah pemberian kompensasi pada PT BPR Karya Jatmika Sadaya. Masalah yang dihadapi PT BPR Karya Jatmika Sadaya adalah pemberian kompensasi yang belum optimal. Berdasarkan wawancara, ditemukan keluhan karyawan terkait kompensasi yang rendah, tidak sesuai dengan beban kerja, kurang adil, serta lamanya waktu kinerja yang tidak dijadikan acuan dalam pemberian kompensasi. Nah, menurut Desler pada tahun 2009, kompensasi langsung meliputi pembayaran finansial seperti upah, gaji, bonus, dan komisi. Sementara Hasibuan pada tahun 2012 menyatakan bahwa balas jasa langsung adalah imbalan yang diberikan berkala dalam bentuk gaji atau upah pokok, baik harian, mingguan, atau bulanan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dampak pemberian kompensasi yang tidak optimal. Pemberian kompensasi yang tidak optimal seperti tunjangan, tidak adil, atau tidak sesuai dengan tanggung jawab dapat berdampak negatif pada karyawan. Nah, hal ini bisa menurunkan semangat dan motivasi kerja, bahkan memicu mogok kerja atau protes. Dalam kasus yang lebih parah, karyawan bisa memilih untuk keluar dari perusahaan.
PT BPR Karya Jatnika Sadaya memberikan tunjangan dan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja mereka. Namun, jika pembagian kompensasi dirasakan tidak adil, dampaknya bisa merugikan perusahaan. Menurut Manual 2002, insentif berfungsi untuk memotivasi karyawan dengan memberikan kompensasi kepada mereka yang bekerja dengan baik. Sementara itu, menurut Hasibuan 2012, mengemukakan beberapa hal penting agar insentif efektif. Yang pertama, pembayaran harus sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kedua, pendapatan harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, pembayaran harus segera diberikan. Yang keempat, standar tenaga kerja harus ditetapkan dengan hati-hati. Yang terakhir, yang kelima, upah normal harus cukup untuk mendorong karyawan bekerja lebih keras. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi PT BPR Karya Jatnika dalam memberikan kompensasi. Nah, yang pertama itu adalah penawaran dan permintaan kinerja. Nah, hukum penawaran dan permintaan kinerja ini sangat mempengaruhi pekerjaan yang memiliki keterampilan yang tinggi. Nah, pada faktor ini, jadi PT BPR Karya Jatnika ini itu menentukan kompensasinya itu pada tingkat jabatan. Jadi, pada tingkat jabatan yang lebih tinggi dan tugas tanggung jawabnya itu lebih besar, maka kompensasi atau insentif yang diterima itu juga akan lebih besar. Nah, tingkat upah itu ditentukan dari posisi dan tugas penguasanya. Yang kedua adalah produktivitas karyawan. Jadi ini suatu penghargaan terhadap karyawan, di mana kompensasi yang diterima karyawan ini, jika karyawan memiliki produktivitas yang tinggi, maka juga insentifnya yang diterima akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah teori cost of living. Jadi di mana teori ini itu berkesinambungan, ukur dari biaya hidup. Jadi ketika biaya hidupnya mahal, ya tinggal di lokasi atau provinsi yang lebih besar, maka insentifnya akan diterima juga akan dibatasi. Nah, jadi dapat disimpulkan pada teori ini itu cost of living ini, bahwa kompensasi ini diukur dari biaya hidup dan lokasi. Yang keempat adalah kompetensi karyawan. Jadi di mana karyawan ini yang memiliki kompetensi atau yang berkompeten dalam bidang apapun, yang bidang lebih besar atau lebih ahli dalam bidang apapun, maka insentif yang diterimanya akan setara dengan kompetensi yang dimilikinya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.